Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Dewi, Bunda dari Ananda Sanum Zia dari Kendal, Jawa Tengah. Di sini saya akan sharing pengalaman saya tentang relaksasi Sanum waktu bulan Februari lalu. Sebelumnya saya memutuskan relaksasi di klinik BWCC Bekasi. Kebetulan saya waktu itu mencari informasi melalui media sosial yaitu Instagram. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dan alasan saya kenapa saya memutuskan untuk relaksasi. Sanum itu waktu lahir dia tidak bisa menyusui saya secara langsung dan sudah dikenalkan dot itu sejak dari lahir. Waktu itu saya benar-benar dalam kondisi depresi ya, baby blues, dan lingkungan sekitar saya waktu itu kurang mendukung saya untuk percaya diri memberikan ASI, karena waktu itu saya sehabis melahirkan itu ASI saya belum keluar, dan di situ saya dikata-katain bahwa ASI saya itu sedikit dan hal banyak lainnya. Di situ saya benar-benar depresi, bingung, karena itu pengalaman saya pertama untuk menjadi ibu, dan saya bingung waktu itu harus bagaimana. Nah, di situ waktu itu anak saya benar-benar nangis kejer karena belum bisa menyusui saya langsung. Di sisi lain sudah kehausan. Nah, karena saya itu tinggal di lingkungan yang dekat orang tua, mertua, dan saudara lainnya, mereka menyarankan saya untuk memberikan susu formula waktu itu di saat ASI saya belum keluar. Nah, alhasil Sanum minum susu formula kala itu. Nah, dan waktu itu minum susu formula, kemudian Sanum ternyata memiliki alergi susu sapi dan turunannya. Saya periksa waktu itu ke dokter Sanum DSA yang ada di Semarang. Dia didiagnosa alergi susu sapi beserta turunannya. Kemudian dia diresepkan susu alergi waktu itu. Tapi saya waktu itu masih semangat kekeh untuk memberikan ASI saya, walaupun banyak hujatan-hujatan. Wong ASI kamu tuh sedikit, ASI kamu tuh kurang, nggak banyak kayak yang lainnya, dan macam-macam perkataan orang ke saya. Di situ saya dalam kondisi habis melahirkan, saya bingung, belum bisa menyusui langsung, pikiran saya kacau, mental saya pun kacau. Di situ saya benar-benar depresi berat. Tapi saya masih, alhamdulillahnya masih tetap kekeh untuk memberikan ASI ke Sanum, walaupun dengan cara pumping, dan ASI-nya saya kasihkan lewat dot. Nah, berlangsung selama 1 bulan, dan susu alerginya saya tidak kasihkan karena saya pumping terus saya kasihkan sembari saya terus tawarkan untuk DBF. Tapi berlangsung selama 1 bulan itu Sanum belum bisa DBF sama sekali. Saya frustasi gimana ya, saya sudah memberikan dia haknya ASI, tapi saya masih merasa kurang karena saya tidak bisa menyusui Sanum secara langsung, padahal itu adalah impian saya untuk bisa menyusui Sanum secara langsung. Saya juga merasa kurang bonding, ikatan batin saya, bonding saya ke anak saya dan anak saya ke saya itu, saya waktu itu benar-benar merasa
kurang. Kemudian saya berunding dengan suami saya untuk pergi ke konselor laktasi yang ada di Semarang. Kemudian dilihat kondisi Sanum seperti apa. Ternyata Sanum itu ada tongtainya, ada tali lidahnya yang menyebabkan dia kesusahan untuk menyusui. Saya disarankan untuk frenectomy waktu itu di dokter Semarang. Nah, saya waktu itu setuju-setuju aja karena saya sudah tekad untuk Sanum supaya bisa menyusui langsung. Saya bisa DBF ke Sanum karena Sanum harus bisa mendapatkan hak ASI-nya selama 2 tahun ke depan nanti. Kemudian saya hari berikutnya ke Semarang lagi untuk frenectomy tongtainya Sanum di salah satu rumah sakit yang ada di Semarang. Setelah Sanum di frenectomy di sana, itu saya antara tega dan nggak tega ya, anak sekecil itu baru usia 2 bulan dipotong, nangis kayak gitu, keluar darahnya. Benar-benar itu saya galau, tapi ya ini demi kebaikan dia. Kemudian saya disarankan untuk relaksasi di rumah mandiri, skin to skin, stop dot waktu itu supaya dia bisa menyusui secara langsung. Dan sampai rumah saya lakukan itu skin to skin, stop dot, saya memberikan asipnya melalui media pipet. Nah, di situ kan kalau laktasi itu kita harus tega ya, harus tega karena kenapa? Anak itu pasti akan nangis, rewel, minta susu, mana dotku, kenapa kok aku nggak dikasih dot, sedangkan dia masih nangis kejer. Saya tawarin nenen ke dia. Nah, disitu saya benar-benar galau, tapi saya yakin, saya mantap, saya harus bisa menyusui langsung. Tapi karena di rumah itu sekali lagi banyak orang dan lingkungan yang kurang mendukung, support system yang kurang. Support system itu tidak hanya dari istri ataupun suami, tapi keluarga besar. Nah, di situ keluarga besar saya dan suami saya tidak tega melihat Sanum yang rewel, nangis kejer, dia kehausan. Saya paham, namanya seorang nenek, seorang kakek itu pasti tidak tega melihat cucunya seperti itu, dan juga kasihan melihat seperti itu. Dan baru kali ini ada cucunya beliau yang seperti itu, maksudnya seperti itu tuh. Saya melakukan relaksasi di rumah karena cucu-cucu yang lain itu kalau nggak mau nyusu ya udah syukur aja, tapi saya kan tetap kekeh susu. Nah, itu membuat saya down waktu itu. Berbagai macam hujatan mereka ke saya dikata-katain banyak lah. Itu saya depresi lagi, dan mereka mengambil Sanum, kasihan tidak minum, disusuin lagi pakai dot. Di situ saya tidak bisa mengelak sama sekali. Waktu itu saya benar-benar lemah, tidak tegas. Ya udah, saya gagal lagi itu untuk menyusui langsung. Nah, saya kembali pumping setiap 2 jam sekali dan disusuin dan mengasih susu ke Sanum itu lewat dot. Udah itu berlangsung sampai Sanum umur 4 bulan. Ya, sampai umur 4 bulan. Dari 2 bulan sampai ke 4 bulan itu saya setiap harinya, setiap detiknya itu
benar-benar sedihnya itu kenapa saya nggak bisa menyusui langsung, kenapa saya harus ngasih susunya itu kok lewat dot, harus dipamping. Dan saya juga ngerasa bonding saya itu kurang ke Sanum juga ke saya itu juga kurang. Di situ saya tiap hari kalau Sanum juga rewel terus, mungkin karena tahu saya galau. Nah situ saya mikir saya nggak bisa ya kalau begini terus. Sampai suatu malam itu entah kenapa hati saya tiba-tiba bilang seperti ini, ya kan Sanum anak saya, Sanum tanggung jawab saya, nanti di akhirat pun Sanum juga tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab neneknya, bukan tanggung jawab kakeknya, bukan tanggung jawab bude atau tantenya atau keluarga besar saya, tanggung jawab saya. Saya harus gimana pun caranya harus menyusui Sanum secara langsung, harus memberikan hak asinya. Sanum harus mendapatkan haknya selama 2 tahun nanti. Nah waktu itu sampai umur 4 bulan itu saya mencari-cari di media sosial tempat relaksasi yang bisa untuk menginap, karena kalau saya memutuskan relaksasi di rumah itu pasti 100% gagal karena distraksi lingkungan dan support system yang enggak mendukung. Kemudian saya cari-cari, bertemulah saya di Instagram Dr. Aidila Septarini. Nah kemudian saya DM waktu itu, saya menceritakan cerita saya, kisah saya, kenapa Sanum tidak bisa menyusui saya secara langsung. Saya ceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian saya disarankan untuk konsultasi saja ke Jakarta. Nah, tanpa berpikir lama saya berunding sama ayahnya Sanum untuk kita ke Jakarta aja yuk, ikhtiar relaksasi di sana. Kemudian kebetulan di Jakarta juga ada saudara, jadi kan kita bisa bolak-baliknya di sana. Nah besoknya 2 hari setelah saya DM-an sama Dokter Ai, saya pergi ke Jakarta. Nah sampainya di klinik BWCC, Sanum dicek lagi, dilihat bekas frenatominya, tungtainya itu. Nah ternyata sampainya di sana dicek itu ternyata Sanum itu mempunyai lip tie juga yang tebel, sama yang tungtainya juga nempel lagi, karena memang dulu saya melakukan senam lidahnya itu benar-benar nggak tega karena dia menangis kesakitan, jadi saya kurang menekannya itu kurang tega. Nah saya disarankan untuk dipotong ulang, di frenectomy ulang tungtai sama lip tie-nya. Di situ saya galau banget harus menyaksikan Sanum untuk dipotong kedua kalinya dan melakukan senam lidah yang kedua kalinya. Untuk pikiran saya campur aduk banget waktu itu. Tapi ya gimana, saya ingat tujuan awal saya di sini untuk Sanum, untuk Sanum mendapatkan ASI saya dan saya bisa menyusui Sanum secara langsung. Nah yaudah saya saya ACC, kemudian saya menemui dokter laktasi, disarankan untuk skin to skin, fokus skin to skin, nanti Sanum di frenectomy,
Terus saya benar-benar harus fokus ke Sanum. Kemudian selama proses relaksasi itu saya disuruh memutar murotal Ar-Rahman. Kemudian sorenya saya naik ke kamar inap, mulai itu saya skin to skin dan memutar surah Ar-Rahman di HP saya murotal. Saya waktu itu fokus skin to skin, benar-benar saya dengan Sanum dan ayahnya tanpa distraksi siapapun. Sudah tujuan saya kesini adalah supaya Sanum bisa DBF, bisa mendapatkan hak aslinya secara langsung dari saya. Nah, selama proses relaksasi di BWCC skin to skin itu 1 hari berlangsung, benar-benar dia nangis kejer, nangis senangis-nangisnya, mungkin mencari dotnya, dia haus, tapi kok kenapa dia nggak dikasih susu, mungkin dia jengkel marah seperti itu. Saya galau di situ, kasihan, tapi ya gimana lagi, ini demi Sanum ke depannya. Saya harus berusaha dulu, harus sakit-sakit dahulu, nggak apa-apa, saya tetap skin to skin. Terus dokter laktasi itu visit ke ruangan saya sama Sanum, dicoba alat bantu SNS waktu itu. Kemudian kebetulan saya stok ASIP waktu itu, karena Sanum kan minumnya ASI perah, jadinya saya stok ASIP. Kemudian dibantu lewat SNS itu, tapi tetap dia belum mau, masih nangis itu semalamnya. Kemudian karena saya kasihan di Sanum itu kehausan, nangisnya itu sampai suaranya serak-serak gimana itu, saya memanggil bidan. Nah, sama bidan itu dibawa untuk minum ASI perah di bawah, karena kalau minum ASI perah itu jangan sampai kelihatan ibunya. Nah, diminuminya pakai cup feeder, karena Sanum hari pertama itu belum di frenectomy. Kata bidannya minum ASI perah pakai cup feeder aja dia tersedak-sedak. Nah, waktu dokter laktasi, dokter Aini visit malam itu bilang ke saya, Bu, ini kok minum ASI perahnya kok kesedek, apakah mau dipotong malam ini? Saya diam sejenak, benar-benar galau saya waktu itu, nggak tega lihat Sanum nangis, nggak tega harus dipotong malam itu, sedangkan dia aja kehausan, nanti kalau dipotong kesakitan, mau minum juga susah. Saya pikirannya campur aduk antara mau pulang dan nggak pulang. Saya sempat berpikir apakah saya pulang aja ya ke Kendal, kasihan, maksudnya kok Sanum sudah dipotong, kok mau dipotong lagi. Tapi saya teringat lagi, saya udah jauh-jauh sampai sini, maksud saya menyerah begitu saja. Maksud saya pulang ke Kendal, saya bilang ke dokter besok aja dok, biar sama dokter Ayi. Nah, waktu itu juga saya bilang sama ayahnya Sanum, ya kita pulang aja Pak ke Kendal, kok kasihan Sanum terus dipotong 2 kali, dia belum bisa nyusu kok dipotong lagi. Terus pikiran saya udah macem-macem. Terus ayahnya Sanum waktu itu sebentar saya tak sholat dulu. Ayahnya Sanum sholat malam waktu itu, sholat malam. Terus setelah sholat malam masuk ke kamar, kan saya masih fokus skin to skin itu sama Sanum. Beliau mengatakan, kita kan sudah sampai di sini, kita sudah ikhtiar sampai jauh di sini, kita ingat tujuan awalnya apa, kita yakin aja pada Allah, dan ini bentuk ikhtiar kita. Di sini juga kan banyak ahlinya, kalau misalnya dipotong kedua pun kan di sini ada ahlinya, jadi kita nggak usah
khawatir, kita yakin aja pasti bisa, Sanum pasti bisa, Sanum pasti kuat, dan Sanum pasti bisa nyusul langsung. Nah di situ saya ya benar juga, oke, saya yakin agak sedikit berkurang kalau saya waktu itu. Nah sampai di hari kedua dokter Ayi masuk visit dan melakukan frenectomy. Saya nggak berani itu di dalam ruangan, saya diperbolehkan keluar karena saya nggak tega melihat anak saya dipotong lagi yang kedua kalinya. Nah setelah dipotong, kita diajarin senam lidahnya harus benar-benar tega, karena kalau nggak tega itu akan nempel lagi, nanti malah susah lagi kalau nempel lagi. Jadi harus benar-benar tega. Nah kita senam lidah tuh benar-benar tekan, benar-benar harus tega, karena kasihan Sanumnya sudah 2 kali dipotong. Nah setelah dipotong itu Sanum belum bisa menyusu, belum bisa langsung menyusu. Saya masih skin to skin dengan kegalauan saya waktu itu. Duh ini gimana ya, kok udah dipotong kok belum bisa nyusu juga, kasihan Sanumnya, udah sakit belum bisa nyusu, dia pasti pengen minum. Akhirnya saya kontak dokter Ayi, dok ini gimana ya, kok belum bisa nyusu. Sabar, kan semua itu butuh proses ya, jadi saya harus disuruh fokus pokoknya buat skin to skin, nggak usah banyak pikiran, fokus aja ke Sanum. Saya fokus ke Sanum biar Sanumnya juga merasakan bondingnya. Jadi kalau saya galau pasti Sanum juga akan galau, jadi saya disuruh melepaskan beban pikiran yang ada. Saya harus fokus sama Sanum. Nah saya berusaha itu untuk relax, benar-benar relax sambil memutar murotal Ar-Rahman itu, sambil saya afirmasi positif ke diri saya, ke Sanum juga. Ayo nak, kita bekerja sama, kita udah usaha sampai sini, tolong Sanum bekerja sama bunda untuk bisa nyusul langsung. Ini semua demi kebaikan Sanum juga. Nah sampai waktu itu Sanum mungkin capek nangis, dia tertidur. Saya belum bisa tidur waktu itu. Sanum tidur, saya tetap fokus afirmasi terus ke Sanum. Nah jam 3 atau jam 4 itu Sanum melilir, kebangun. Saya coba tawarkan, langsung mau. Saya langsung bilang ke ayahnya Sanum untuk tolong untuk memvideokan agar saya kirimkan ke dokter Ayi waktu itu, apakah ini Sanum seperti ini tuh udah bisa menyusui langsung atau belum, soalnya saya kan belum pernah, jadinya saya tidak paham betul seperti apa. Ini saya videokan. Setelah saya videokan itu Sanum itu bisa nyusu itu sekitar 6 menitan. Kemudian setelah dilepas, saya mencet untuk memanggil bidan, untuk saya bilang ini kok barusan Sanum bisa nyusu. Saya perlihatkan videonya. Oh iya bu, nanti tolong kasih ke saya ya, coba tawari terus aja DBF-nya biar semakin jago nyusunya. Tetap skin to skin ya, fokus bu, gitu bidannya. Kemudian di hari kedua saya fokus lagi nyusuin Sanum. Tapi entah kenapa sore di hari kedua itu Sanum nggak mau nyusul lagi, benar-benar ditawarin nggak mau, di visit dokter sama bu bidan juga nggak mau. Saya galau lagi, aduh ini kenapa ya kok nggak mau. Saya galau pikirannya, ini kok saya udah di sini 2 hari kok belum bisa nyusu. Nanti kalau saya pulang ke benar belum bisa nyusu, saya dihujat orang-orang sekitar lagi.
saya harus gimana ya. Saya benar-benar depresi karena saya sebegitu traumanya dengan orang-orang sekitar saya karena perkataan mereka yang membuat saya trauma waktu itu. Kemudian malam-malam itu saya ingat ada dokter laktasi, dokter Fani, visit ke kamar saya dan Sanum. Nah, waktu itu saya skin to skin, Sanum masih rawal, masih nangis terus. Saya berusaha menenangkannya tapi benar-benar nggak tenang, benar-benar nangis terus. Kemudian dokter Fani mengambil Sanum, saya disuruh relax, disuruh relax, membuang pikiran. Sanum itu diam digendong dokter Fani, padahal sebelumnya sama saya itu nangis terus. Kemudian ditanya saya waktu itu, apa yang Bunda pikirkan, apa yang Bunda rasakan? Saya waktu itu dengan kondisi pikiran saya galau, nanti kalau saya pulang ke Kendal Sanum belum bisa nyusu, saya harus gimana dengan orang tua di sana, lingkungan saya. Benar-benar saya depresi hari itu. Tapi saya dikasih motivasi sama dokter Fani untuk gimana Sanumnya mau cepet pinter nyusu kalau bundanya aja banyak pikiran, nggak fokus sama Sanum. Sekarang saran saya, Bunda fokus ke Sanum, dibuang pikiran jauh-jauh yang seperti itu, fokus aja. Sanum bisa nyusu, Sanum pinter nyusu, Sanum punya Bunda yang bahagia, Sanum bahagia, nyaman nyusu dengan bundanya. Nah, setelah dokter Fani bilang seperti itu, dokter Fani keluar, saya titipkan Sanum dulu ke ayahnya. Saya benar-benar mengatasi, mengontrol diri saya sendiri. Waktu itu saya butuh waktu sendiri sebentar untuk mengontrol pikiran saya, emosi saya. Nah, setelah sudah saya mengontrol semuanya, saya kembali lagi fokus skin to skin bersama Sanum. Saya buang pikiran yang negatif dalam otak saya kembali skin to skin, fokus ke Sanum. Coba saya tawarkan, akhirnya Sanum mau nyusu saya lagi. Saya videokan, saya kirim ke dokter. Oh ya Bu, coba nanti ditawarin lagi ya, tawarin terus menerus, fokus skin to skin aja. Nah, kemudian saya tetap fokus skin to skin. Saya coba tawarkan, mau yang tadinya 5 menit, 6 menit, 7 menit, 15 menit, udah mau, 20 menit sudah mau. Nah, sudah mau, alhamdulillah. Waktu itu saya plong karena Sanum sudah mau menyusui, walaupun sebelumnya saya juga kepikiran, nanti kalau Sanum dehidrasi gimana ya, kurang minum, nanti kalau Sanum badannya turun gimana ya. Saya parno tentang berat badan waktu itu, kalau turun gimana, kalau dehidrasi itu gimana. Tapi Sanum berjalannya waktu menyusuinya oke. Saya kirim ke dokter laktasi, ke dokter Ai. Kenapa saya kirim videonya? Karena Sanum waktu itu umur 4 bulan, jadi dia mudah ke distraksi. Kalau ada orang dia nyusunya malu-malu, jadinya nyusu lepas, jadinya saya videokan untuk dikirim ke dokter Ai dan dokter laktasi yang ada di BWCC Bekasi. Selama proses relaksasi di sana, saya sih sangat senang dengan pelayanannya karena dokternya begitu ramah-ramah, memberikan afirmasi yang positif. Bidan-bidannya juga memberikan afirmasi yang positif. Pokoknya saya di sana harus terus berpikir positif, memberikan motivasi dan tidak menjudge saya, tidak menghakimi saya.
tentang kenapa saya tidak memberikan ASI secara langsung ke Sanum, tidak menghakimi proses saya selama relaksasi di sana itu seperti apa. Mereka memberikan support yang baik kepada saya yang waktu itu benar-benar galau, berat, bingung, galau, takut, cemas, berbagai perasaan yang tidak bisa saya utarakan sekarang. Pokoknya benar-benar galau. Tapi beliau di klinik BWCC Bekasi kala itu benar-benar support system yang baik untuk saya untuk bisa menyusui langsung. Nah, di harinya ketiga itu saya sebenarnya sudah diperbolehkan untuk pulang, tetapi karena saya itu pulangnya kok ke Kendal jauh, nanti saya bingung, saya pulangnya minta di hari keempat, karena supaya saya benar-benar memastikan ini memang Sanum sudah pinter nyusunya, sudah pinter neneknya, oke neneknya. Nah, di hari keempat Sanum semakin pinter neneknya, dan yang tadinya berat badannya sempat turun karena kan dia kan nangis terus nutrisinya yang masuk kan juga kurang, jadinya kan turun itu berat badannya. Nah, itu dalam satu malam itu naik lumayan karena pinter nyusunya. Nah, itu saya diperbolehkan pulang. Nah, saya pulang ke saudari saya karena kan masih harus cek, harus kontrol habis frenectomy itu supaya tidak nempel lagi kan. Nah, kemudian sesampainya di rumah di Bekasi di saudara saya itu, saya juga mikir, oh ya ini sudah keputusan saya untuk tongtai sama lidahnya juga dipotong, karena itu juga berpengaruh juga nantinya ke depan untuk Sanum, untuk MPASI-nya dan hal lainnya. Dan saya merasakan sampai sekarang, alhamdulillahnya sampai sekarang Sanum sudah 10 bulan dan dia masih DBF, menyusui langsung. Kebetulan juga saya bekerja, saya mengajar di sebuah SD negeri di Kabupaten Kendal. Nah, selama saya bekerja, saya tetap pumping, Sanum minum ASI, tapi medianya lewat cup feeder atau gelas. Jadi selama saya bekerja, Sanum minumnya ASI melalui cup feeder atau gelas. Tapi kalau saya nggak bekerja, dia full DBF. Dan Sanum sudah MPASI ya. Saya merasakan dampak yang positif. Sanum selama MPASI itu makanya oke, tidak pernah dilepeh, naik teksturnya juga oke, bertahap, dan dia mau. Paling drama GTM karena tumbuh gigi atau sakit, itu aja. Selain enggak sakit atau tumbuh gigi, Sanum maamnya benar-benar bagus, benar-benar menerapkan feeding rules yang baik, makan nggak sambil digendong, duduk di tempat makan, terus tidak ada drama lepeh-melepeh. Itu mungkin dampak dari waktu frenectomy tongtainya itu. Jadi dia makannya tidak dilepeh, naik teksturnya juga dia mau naik tekstur dengan baik, mau mengunyah dengan baik. Saya juga ingat kata-kata dokter Ayi waktu itu, anak itu tidak butuh ibu yang sempurna, tetapi ibu yang bahagia. Saya merasakan sendiri, kalau saya sedang bahagia
itu pasti Sanum juga bahagia dan makannya lahap, minumnya juga oke. Tapi kalau saya sedang sedih, kalau Sanum itu mau makan, cuma makannya itu lebih sedikit dari biasanya dan juga rewel terus. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, mari kita membuat diri kita bahagia supaya anak kita juga bahagia. Anak nggak butuh ibu yang sempurna kok, nggak harus ibunya perfeksionis sempurna, harus ini A B C D E F G, itu nggak harus. Anak itu cuma butuh ibu yang bahagia. Itu sedikit pengalaman saya untuk waktu relaksasi di klinik BWCC Bekasi, dan sampai sekarang saya masih menyusui Sanum di umur 10 bulan ini secara langsung, dan MPASI-nya juga oke. Terima kasih banyak, saya bisa dipertemukan oleh dokter Ayi, tim laktasi, dokter laktasi di klinik BWCC, semua dokter Yudi, dokter Fani, dokter Aini, dokter Ina, dan bidan-bidan lainnya di klinik BWCC Bekasi. Karena melalui perantara mereka semua dan diridhoi oleh Allah, saya bisa menyusui Sanum DBF secara langsung sampai detik ini. Dan terima kasih untuk motivasinya waktu saya di sana, dan saya masih ingat sampai sekarang, saya terapkan sampai sekarang. Saya harus bahagia untuk tumbuh kembang anak saya yang optimal. Terima kasih, semoga dokter Ayi, dokter laktasi di klinik BWCC Bekasi, para bidan-bidan di sana semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ikhlas dalam membantu kasus seperti saya, dan bisa membantu banyak ibu-ibu di sana untuk sukses menyusui selama 2 tahun. Dan juga saya juga berpesan kepada ibu-ibu di sana bahwa anak itu berhak mendapatkan hak ASI dari kita sebagai ibunya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkannya, itu mulai dari kita merencanakan kehamilan, waktu proses kehamilan, dan setelah kelahiran, supaya anak benar-benar optimal mendapatkan haknya, mendapatkan ASI. Terima kasih klinik BWCC. Di sana juga banyak dokter-dokter anak hebat, dokter Andreas, dokter Agatha, dokter Ai, dan dokter Rinda. Saya saya lihat di media Instagram itu, saya cocok untuk konsultasi di klinik BWCC, siapapun dokternya. Kalau saya tinggal di sana, pasti saya ke klinik BWCC terus untuk tumbuh kembangnya Sanum. Jadi saya bersyukur bisa kenal dokter Ai dan dokter-dokter lainnya di klinik BWCC. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya, terima kasih banyak atas keikhlasannya. Semoga Allah meridhoi, Allah memberikan keberkahan kepada dokter-dokter semua dan tim di BWCC Bekasi.
Itu seputar sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.